haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya, Pendeta Theodorus dari Rumah Berkat House of Blessing. Hari ini saya mau menyampaikan sesuatu yang berbeda dari renungan-renungan saya sebelumnya, karena saya mau menyampaikan sebuah tanggapan yang lagi viral, di mana ada pertanyaan dari seorang muslim kepada seorang pendeta yang bernama Yusuf Manubulu. Beliau ini seorang YouTuber, pendeta yang sasaran daripada vlog-vlognya adalah kepada umat muslim, mereka yang disebut kaum murtadin. Oke, sebetulnya itu baik sekali, tetapi saya mau menanggapi jawaban yang dungu dari pertanyaan yang bodoh tentang siapakah yang mencabut nyawa Yesus. Ya, itu topik kita hari ini. Jadi pertanyaan dari seorang muslim seperti yang ada di video TikTok yang pertama kali saya lihat itu adalah sesuatu yang biasa saja ya. Ya, namanya mereka bertanya dengan maksud untuk mencari kesalahan. Tentu saja ya wajar-wajar saja mereka bertanya seperti itu. Namun yang saya akan tanggapi adalah soal jawaban dari si pendeta yang seharusnya bisa menjawab ini dengan mudah kalau beliau memang betul-betul belajar Alkitab dengan baik dan benar. Nah saudara, video di TikTok ini sesungguhnya sudah ada di vlog YouTube Muslim ya. Saya melihatnya itu pertama tayang 8 bulan yang lalu. Persisnya kapan terjadi perbincangan tersebut saya tidak tahu. Jadi seorang hamba Tuhan seperti pendeta Yusuf Manubulu seharusnya ketika dia membuka front untuk berdialog ya, beliau mengatakan jangan berdebat, oke lah. Tetapi jawaban beliau sesungguhnya menunjukkan beliau tidak siap untuk ditanya. Jadi kalau mau buka channel untuk tanya jawab, ya seorang hamba Tuhan harus kuat dalam berapologet. Hermeneutiknya harus kuat. Karena ditanya soal-soal yang sebetulnya itu bodoh ya, makanya saya bilang jawaban dungu dari pertanyaan yang bodoh. Jadi sebagai penanya, si penanya muslim ini, saya katakan ini pertanyaan bodoh. Mengapa? Karena dia bertanya dalam kapasitas ketidaktahuannya. Ketidaktahuan akan Tuhan Allah, Yesus Kristus yang kita sembah, Allah Tritunggal yang kita imani, dan tentu saja dia tidak belajar Alkitab dengan benar. Ya biasalah, cuma comot-comot ayat, baca sekilas, lalu kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Tapi sesungguhnya ketika saya coba buka di Google, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sudah bertahun-tahun silam. Ya, sudah pernah ditanyakan juga. Jadi bukan sesuatu yang baru. Namun sebagai hamba Tuhan harus menjawab hal ini dengan tepat. Nah, yang jadi masalah di sini yang ingin saya bahas mengenai tanggapan saya terhadap jawaban pendeta Yusuf Manubulu ya. Jadi sekali lagi saya tidak menanggapi si penanya muslim, karena ya itu memang begitulah, mereka ingin bertanya suka-sukalah. Karena bagi saya perdebatan tidak ada gunanya, karena mereka toh bertanya bukan untuk ingin tahu ya, tetapi justru ingin mengadakan satu konfrontasi untuk menunjukkan bahwa Alkitabmu salah, Yesus bukan Tuhan dan sebagainya. Jadi saudara, saya mau mengkritisi apa yang disampaikan pendeta Yusuf Manubulu. Ketika sang penanya muslim itu bertanya, apakah Maria itu manusia? Dikatakan iya. Apakah Yesus adalah Tuhan? Ya. Kalau begitu, Maria, kalau intinya begitu ya. Jadi saudara bisa tonton sendiri videonya. Intinya, jadi kalau Maria mati, Yesus Tuhan dong yang bunuh. Masa anak bunuh ibu itu masuk golongan apa? Maksudnya itu kan anak durhaka ya. Masa anak bunuh orang tua? Itu sebabnya saya katakan pertanyaan ini pertanyaan bodoh yang dijawab secara dungu juga. Nah, jadi kemudian masuk dalam jebakan Batman nih pendeta Yusuf ini, ketika dia melanjutkan bahwa oke, kalau begitu yang membunuh adalah Tuhan, membunuh Maria. Anak Yesus sebagai anak kok membunuh ibunya sendiri? Lalu pendeta Yusuf mengatakan yang membunuh
Maria atau manusia itu bukan Tuhan, karena Tuhan itu pengasih. Ya, Tuhan tidak pernah membunuh. Jadi yang bunuh siapa dong? Yang membunuh adalah setan. Jadi di sini saudaraku, betapa memalukannya jawaban seperti ini sebagai seorang hamba Tuhan untuk menantang jawaban yang sebetulnya sederhana. Kematian penyebabnya banyak, tetapi yang menentukan hidup dan mati kita tahu bersama, jawabannya sederhana, yaitu Tuhan Allah. Jadi penyebab kematian itu kan banyak, ya. Dari sakit penyakit, ada yang karena mati dibunuh, ada yang karena kecelakaan, ada yang karena mengalami bencana alam, ataupun mati karena sebab-sebab yang lain, ya, karena kebodohan sendiri, karena narkoba, overdosis dan sebagainya. Tetapi yang jelas, yang memberikan kehidupan adalah Tuhan, maka yang menentukan matinya pun adalah Tuhan. Saudara, kita melihat dari Alkitab saja. Dari Perjanjian Lama, ya, kita langsung saja, saya nggak mau panjang-panjang, saya sampaikan inti-intinya saja. Kita membuka Kitab Keluaran pasal yang ke-12. Di ayat 23 dikatakan, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Ini peristiwa Paskah yang pertama Israel di Mesir. Lalu kemudian di ayat ke-29 dikatakan, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Jadi saudara, di sini kita lihat jelas bahwa yang membunuh, yang mematikan, yang mengambil nyawa, sekali lagi, orang kehilangan nyawa atau mati, penyebabnya macam-macam. Bagi anak-anak sulung di Mesir, penyebab kematian adalah mereka terbunuh karena tidak ada tanda darah, ya. Jadi di sini jelas Tuhan yang menyebabkan kematian itu. Tuhan yang mengambil nyawa. Lalu kita masuk dalam Ulangan 32 ayat 39 dikatakan, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Nah, jadi saudara yang terkasih, jelas bahwa yang mematikan, menghidupkan adalah Tuhan Allah, bukan setan. Waduh, Pendeta Yusuf, tujuanmu baik untuk merangkul orang-orang dari kalangan Muslim, ya, untuk percaya kepada Yesus. Tetapi pemahaman Alkitabmu ketika disampaikan secara salah, maka tidak dapat dibayangkan para mantan Muslim ini ketika jadi binaan Anda dengan doktrin yang mendasar begini, ajaran yang sangat mendasar. Saya nggak ngerti bagaimana mereka jadinya nanti. Lalu sekarang kita lihat di Ayub pasal 1 ayat yang ke-12, ketika iblis menghadap Tuhan dan dia mulai mendakwa Ayub. Lalu Tuhan bicara begini, maka firman Tuhan kepada iblis, ayat 1 ayat 12 ya, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah sekarang pasal 2 ayat yang ke-6, ketika pertama kali gagal, iblis kedua kali mendakwa Ayub. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Jadi seburuk apapun pencobaan yang diadakan oleh iblis terhadap orang beriman, maka yang menentukan kehidupan, kematian adalah Tuhan. Ini berarti dari apa yang saya sampaikan dari Perjanjian Lama,
yang punya hak prerogatif akan kehidupan dan kematian seseorang hanyalah Tuhan Allah itu, bukan setan. Setan hanya mencobai, tetapi terbatas, tidak sampai untuk mengambil nyawa seseorang, apalagi dia seorang yang beriman. Kemudian kita langsung masuk ke dalam Injil Yohanes, ya. Kalau kita melihat bagaimana Yesus mati, lalu kemudian dipertanyakan tadi, siapakah yang mengambil nyawa Yesus? Ya, dari mana? Pandangan dari pendeta Yusuf Manubulu bahwa, tapi kalau saya lihat sih dia nggak berani jawab karena dia memang seperti sudah terjebak sehingga tidak berani menjawab. Tapi ini dari apa yang disampaikan oleh si penanya Muslim. Oh, jadi Yesus mati karena nyawanya diambil iblis dong, atau setan. Karena dia mengatakan, si pendeta Yusuf, bahwa Tuhan tidak mungkin mengambil nyawa. Tuhan tidak pernah membunuh. Itu sebabnya kemudian dikatakan setanlah yang mengambil nyawa, membunuh manusia. Dan akhirnya terjebak di sana ketika si penanya Muslim menanyakan, jadi Yesus mati karena nyawanya diambil oleh setan dong. Selesai sudah di situ, pendeta Yusuf Manubulu langsung hilang dari peredaran dengan si penanya Muslim itu, langsung dialihkan. Nah, saudaraku, kalau kita melihat bahwa Yesus pernah berkata dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, kalau kita lihat ya, Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18 dikatakan begini, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18-nya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi, Yesus ditugaskan oleh Bapa untuk ngapain di bumi? Untuk mati di kayu salib. Dan kematian di kayu salib adalah kehendak Yesus, seperti kehendak Bapa di sorga. Jadi perhatikan baik-baik saudaraku, bahwa Yesuslah yang menyerahkan nyawanya. Dia datang ke dunia memang misinya untuk mati bagi manusia yang berdosa, untuk menyelamatkan manusia. Kemudian kita lihat pada finalnya, ya, pada Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, misinya sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dia sendiri oleh kehendaknya sendiri, hak prerogatifnya yang membuat nyawanya kembali kepada Bapa. Jadi bukan karena dosa kan, karena Yesus berinkarnasi menjadi manusia, tetapi Yesus tidak terikat dengan dosa karena Yesus tidak berbuat dosa. Dia yang berkuasa atas dosa. Tubuhnya manusia 100%, tetapi di dalam Yesus yang bertubuh jasmani itu berdiam 100% Allah. Jadi Yesus di sini dalam dua natur, saudara. Ini doktrin dasar. Yesus sebagai Allah 100% dan Yesus sebagai manusia 100%. Tubuh manusianya bisa lemah, tetapi tidak dapat dikendalikan atau dikuasai dosa karena kealahannya yang mengontrol dia. Jadi saudaraku, ketika dia akan mati di atas kayu salib, dia berkata sudah selesai, maka ia dengan kehendaknya sendiri, hak prerogatifnya sendiri, menyerahkan nyawanya. Dengan demikian, Yohanes dan para rasul yang lain menulis dalam Injil sinoptik, Yesus adalah Allah. Saudara, dari paralel tentang penyerahan nyawa Yesus ini, kita dapat melihatnya di dalam Injil Lukas, saudara. Ya, dalam Injil Lukas dikatakan, ya, bahwa Yesus ketika akan mati, dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu
kuserahkan nyawaku. Kuserahkan. Bukan Bapa yang mengambil, Yesus yang menyerahkan sendiri. Apalagi setan, bukan sama sekali, saudara. Betapa bodohnya dan dungunya jawaban dari pendeta Yusuf Manubulu. Saya kesel banget. Ya, saya biasa membawa renungan yang soft, tapi kali ini saya harus mengecam karena ini mempermalukan sekali. Ya. Lalu kemudian, ya, Yesus yang menyerahkan nyawanya. Yesus pula yang membangkitkan dirinya sendiri. Disinilah bukti lagi bahwa Yesus adalah Allah. Saudara, ketika kita membaca dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat 19 maksud saya ya. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Bait Allah yang dirombak itu maksudnya tubuh yang tersalib. Ya. Lalu kemudian akan membangunnya kembali dalam 3 hari, dapat dipahami oleh para murid kemudian setelah Yesus bangkit di ayat 21, ayat 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jadi tentang merombak bait Allah bicara kematian Kristus, dan membangunnya kembali 3 hari bicara kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga. Lalu kemudian dalam Yohanes pasal yang ke-10 kembali tadi, di ayat yang ke-18, tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku. Perhatikan ayat 18 bagian A tadi. Tidak seorang pun, setan gundul pun tidak. Melainkan aku, Yesus sendiri yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi matinya Yesus karena kehendaknya sendiri. Dan selanjutnya dia berkata apa? Aku berkuasa memberikannya untuk mati dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi Yesus adalah pribadi yang mampu untuk mematikan dirinya sendiri, tubuhnya sendiri, dan dengan kuasa yang sama ia membangkitkannya kembali, mengambilnya kembali. Berkuasa mengambilnya artinya dia sanggup untuk mati dan ia sanggup untuk bangkit. Kok sulit berpikirnya? Bagi Allah kan tidak ada yang mustahil. Dia mampu untuk melakukan kematian tubuhnya dan dia yang membangkitkan kembali. Tubuhnya, saudara, ingat, bukan kealahannya, tubuh manusianya bisa mati, tapi Allah, Kristus adalah Allah yang menjelma, berinkarnasi menjadi manusia. Jadi dia sanggup untuk membangkitkannya kembali. Kemudian kita membaca Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Akulah kebangkitan. Yesus sedang menyatakan dirinya Allah yang sanggup membangkitkan Lazarus, Allah yang sanggup membangkitkan setiap orang yang percaya kepadanya, dan mereka akan memperoleh kehidupan untuk selama-lamanya. Bagaimana mungkin pribadi yang mati dapat membangkitkan? Bagaimana mungkin Yesus Allah yang mati tapi sanggup memberikan hidup yang kekal? Tidak mungkin. Hanya Allah yang kekal, yang berkuasa itu, yang sanggup untuk menghidupkan dan mengaruniakan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi Yesus adalah Allah. Lalu jadi inti-intinya saja ya. Kemudian kita melihat dalam Galatia pasal 1 ya. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Paulus mengatakan Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa. Roma pasal 6, pasal 8 maksud saya ayat 11, Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya
yang diam di dalam kamu. Tadi Galatia 1 ayat 1 mengatakan yang membangkitkan Kristus adalah Allah Bapa. Roma pasal 8 ayat 11 mengatakan yang membangkitkan Yesus adalah Roh Kudus. Jadi dengan demikian, yang membangkitkan Yesus yang benar siapa? Benar semua. Bapa, Roh Kudus, dan Yesus sendiri. Jadi Allah Tritunggal itu dinyatakan lewat kebangkitan Kristus. Haleluya. Jadi saudaraku, Pendeta Yusuf Manubulu dan seluruh orang-orang yang biasa menonton channelnya, hati-hati saudara. Hal-hal yang kelihatan sepele tetapi sangat melukai setiap pengajaran para pengajar firman Tuhan. Maksud saya, ketika kita membaca Alkitab dengan benar, maka betapa terlukanya hamba-hamba Tuhan yang telah menerima pewahyuan Tuhan bahwa Yesus mati oleh karena kehendaknya sendiri, kebangkitannya oleh kuasa Allah Tritunggal. Lalu kemudian dikatakan bahwa Yesus mati bukan karena Allah, tapi karena setan. Betapa mengerikannya pengajaran seperti ini. Semoga doa kami, hamba-hamba Tuhan seperti ini, seperti Bapak Pendeta Yusuf Manubulu, bisa bertobat dan belajar lagi yang benar. Carilah pengajar yang dapat membina, sehingga penafsiranmu benar dan apa yang Anda sampaikan kepada mereka yang menjadi sasaran Anda, yaitu para muslim, adalah tepat. Saudaraku yang terkasih, untuk mendapatkan pengajaran yang benar tentang Yesus Kristus, Alkitab adalah sumber absolut satu-satunya. Saya belajar Alkitab saja ketika saya banyak ditawarkan, belajarlah Al-Quran, belajarlah kitab yang lain supaya dapat membandingkan. Oh, tidak perlu. Alkitab adalah firman Allah yang saya pegang sebagai satu-satunya kebenaran. Kalau mereka memegang kitab suci mereka, ya silakan. Mereka menyatakan kita salah, silakan. Saya tidak berminat untuk mengutak-atik kitab suci mereka. Tetapi untuk bersaksi tentang Kristus cukup dengan Alkitab yang saya miliki. Seorang ahli keuangan berkata, untuk membuktikan uang asli, saudara harus belajar tentang uang asli. Saudara akan mengerti ketika bertemu dengan uang palsu. Bukan sebaliknya, belajar uang palsu untuk mengetahui uang asli. Jadi, untuk bicara tentang Yesus Kristus yang benar, Alkitab adalah satu-satunya sumber yang valid dan absolut. Jadi saudara, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya cukup sampai di sini, kiranya saudara dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Tuhan tolong Bapak Pendeta Yusuf Manubulu untuk semakin baik lagi di dalam bersaksi. Tuhan tolong setiap kita semua yang belajar firman Tuhan, agar Tuhan memberikan pewahyuan, sehingga kita memahami Yesus Kristus dengan benar oleh ilham Roh Kudus-Nya. Terpujilah Bapa di sorga, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, blessed people.